Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Marin Muhammad Fadilowe. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya dan sekarang saya sedang menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dari persyaratan untuk tugas semester pendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis mengenai perusahaan yang saya pilih yaitu BBCA. Untuk poin pertama, kita akan masuk ke transparansi. Untuk artinya sendiri, transparansi itu berarti sesuai dengan data yang sudah ada dan sebenarnya. Dan di BCA ini, BCA punya 3 poin di mana transparansi ini bisa diambil dari 3 poin tersebut. Yang pertama ada akses informasi publik, yang kedua ada keterbukaan tepat waktu, dan yang ketiga ada public expose. Untuk poin pertama itu akses informasi pada publik. Jadi BCA ini sangat transparansi dalam informasi pada publiknya, terutama pada para investor, di mana BCA ini punya website tersendiri, punya akses tersendiri kepada para investor, di mana mereka akan mudah memberikan informasi yang update terbaru sehingga para investor juga bisa mendapatkan data transparansi dari BCA ini. Lalu yang kedua ada keterbukaan tepat waktu, di mana setiap informasi yang BCA punya akan selalu tersampaikan dengan tepat waktu, seperti misalnya ada perubahan harga atau saham pada investor, atau juga informasi material lainnya, di mana para investor dan para entitas yang memerlukan data untuk BCA bisa mendapatkan keterbukaan yang tepat waktu dari data BCA tersebut. Lalu yang ketiga ada public expose, di mana public expose ini dilakukan oleh BCA satu tahun sekali. Hal ini sangat masuk dalam poin transparansi, di mana data yang di expose akan sesuai dengan data sebenarnya dan akan membuat poin transparansi dan bisa lebih dipercaya oleh masyarakat, investor, dan semua pihak yang ingin berhubungan dengan BCA. Oke, kita akan masuk ke poin kedua. Di poin kedua ini, kita punya poin yang namanya akuntabilitas. Akuntabilitas ini mempunyai prinsip yang menekankan adanya kejelasan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap organ yang ada di BCA. Yaitu BCA punya organ-organ sendiri dan fungsi tersendiri, diantaranya struktur organ yang jelas. Di sini terdapat pemisahan fungsi dan wewenang dalam BCA. Dan yang pertama itu ada RWPS atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu yang kedua ada Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris ini bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Yang paling terakhir, yang ketiga adalah direksi, yang dimana tugasnya adalah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sehari-hari. Lalu untuk poin kedua itu ada organ pendukung Dewan Komisaris. Di sini fungsinya itu untuk pengawasan, di mana Dewan Komisaris ini dibantu oleh komite-komite khusus. Contohnya seperti komite audit untuk memastikan laporan keuangan wajar dan sesuai dan independen juga, dan komite pemantauan risiko, di mana memastikan manajemen risiko berjalan baik sesuai prosedur untuk mendapatkan kebaikan untuk perusahaan BCA tersebut. Lalu yang ketiga itu ada fungsi audit internal. Nah, di sini BCA memiliki satuan kerja audit internal yang independen untuk memastikan semua prosedur dan kebijakan internal sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu di sini setelah jika ada temuan, maka internal audit akan langsung mengklasifikasikannya dan akan membuat solusi untuk masalah tersebut. Kita akan beralih ke poin ketiga. Yang ketiga itu poinnya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini menegaskan pada poin perusahaan harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dan memiliki tanggung jawab pada masyarakat dan juga lingkungan. Cara BCA menerapkannya adalah di poin pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai bank, BCA beroperasi di bawah pengawasan ketat dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia atau BI. BCA juga memiliki divisi kepatuhan khusus yang memastikan seluruh produk, layanan, dan operasionalnya sejalan dengan peraturan yang berlaku. Jadi di sini BCA dipantau oleh beberapa pihak juga, di mana setelah dipantau ini apakah BCA berjalan dengan sesuai regulasi, dan jika tidak maka BCA akan terkena sanksi. Lalu yang kedua ada tanggung jawab sosial atau CSR. Melalui program Payung Bakti BCA, perusahaan secara aktif menjalankan program CSR yang berfokus pada 4 pilar utama, yaitu pertama ada pendidikan atau solusi cerdas, yang kedua ada solusi sehat atau kesehatan, dan yang selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat dan budaya atau solusi sinergi, dan selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan juga, solusi lingkungan atau solusi lestari. Dan poin ketiga itu kita punya pelindungan konsumen. Di sini BCA menerapkan prinsip perlindungan data pribadi nasabah secara ketat dan menyediakan mekanisme penanganan pengaduan nasabah yang jelas dan terstruktur.
Jadi di sini BCA sangat menanggulangi dan sangat mengemas dengan lengkap tentang perlindungan konsumen, di mana datanya akan sangat dirahasiakan dan juga konsumen akan merasa aman untuk bertransaksi dan juga memakai jasa dari BCA ini. Dan poin keempat itu ada independensi. Prinsip ini mengharuskan perusahaan dikelola secara profesional atau independen, bebas dari benturan kepentingan dan intervensi dari pihak-pihak lainnya. Cara BCA menerapkannya dengan cara poin pertama itu ada komisaris independen. BCA memastikan komposisi dewan komisarisnya memenuhi syarat minimal 30% komisaris independen. Tugas mereka adalah menyuarakan kepentingan pemegang saham minoritas dan memastikan tidak ada tekanan dari pemegang saham pengambil atau pihak lain pengambilan keputusan. Dimana kalau kita persingkat atau inti dari poin ini adalah independen. Dan selanjutnya ada kode etik perusahaan, yaitu seluruh jajaran karyawan, direksi, dan dewan komisaris wajib mematuhi kode etik yang ada dan beredar secara tegas tentang benturan kepentingan, larangan menerima gratifikasi, dan kerahasiaan informasi. Jadi di sini BCA ini sangat menjauhkan atau sangat anti dalam fraud. Dengan karakter independen ini, mereka bisa menjauhkan dari hal-hal buruk seperti itu. Lalu selanjutnya ada whistleblowing system. Di sini BCA menyediakan saluran pengaduan atau whistleblowing system yang aman dan rahasia bagi internal perusahaan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut adanya tindakan balasan. Jadi kalau nanti ada pengaduan untuk sebagai anonim, maka di sini BCA sudah menerapkannya dan si pengadu akan merasa aman dan masalah bisa teratasi dengan baik dan nyaman juga. Dan poin yang terakhir itu ada keadilan. Di sini di poin keadilan ini menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders seperti itu. Nah, cara BCA menerapkannya ada 3 poin utama. Yang pertama itu ada bagi pemegang saham. Untuk bagi pemegang saham ini, semua pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas mendapatkan akses informasi yang sama rata pada waktu yang bersamaan dan memiliki hak suara yang setara sesuai porsi kepemilikannya. Jadi semua sudah diatur secara rata, secara adil, secara porsinya masing-masing. Dan mereka akan merasa adil dan merasa nyaman juga di sini. Lalu kedua ada bagi karyawan. Untuk bagi karyawan ini BCA menerapkan sistem meritokrasi, di mana rekrutmen, penilaian kerja, dan promosi jabatan didasarkan pada kompetisi dan prestasi, bukan hubungan personal. Kebijakan anti diskriminasi juga diterapkan secara ketat. Jadi di sini karyawan juga akan merasakan keadilan saat mereka bekerja di sini, sehingga banyak pihak merasa diuntungkan dan perusahaan juga bisa menjadi lebih profit dan lebih baik karena karyawan merasa adil, merasa bahagia untuk bekerja di sini. Lalu yang ketiga ada bagi nasabah, memberikan pelayanan dengan standar yang sama kepada semua segmen nasabah dan kesempatan yang sama untuk mengakses produk dan layanan perbankan. Jadi nasabah akan merasa adil dan nyaman juga untuk bertransaksi di sini karena BCA tidak mengkotak-kotakan atau membeda-bedakan seluruh nasabah. Jadi mereka disamaratakan, tidak ada perbedaan, dan itu juga akan membuat kenyamanan bagi para nasabah itu, dan bisa kemungkinan nasabah akan tetap memakai jasanya untuk sustainable atau berkelanjutan, atau juga bisa mengajak nasabah lain untuk memakai jasa BCA tersebut. Oke, jadi itulah kelima materi yang sudah saya jelaskan, dan dari kelima materi tersebut adalah fondasi BCA yang bisa dipercaya hingga sekarang dan juga menjadi kepercayaan bagi masyarakat dan karyawan, sehingga perusahaan tersebut bisa terus naik, bisa terus profit dan punya nama baik di negara maupun di luar negara. Terima kasih.